everyone, kenalin nama saya Salsabila dengan NPM 22130315 dari kelas 2BA 03. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi dan pelaksanaan komunikasi antar budaya. Jadi apa sih ini maksud dengan implementasi dan pelaksanaan komunikasi antar budaya? Implementasi dan pelaksanaan komunikasi antar budaya merupakan kajian komunikasi yang berfokus pada praktik komunikasi interpersonal yang terjadi di antara individu-individu yang memiliki perbedaan latar belakang kultural. Unit analisis yang ada dalam kajian ini adalah relasi dan praktik komunikasi interpersonal di antara mereka. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya antara lain komunikasi antar suku bangsa yang berbeda, kelompok agama yang berbeda, negara-negara yang berbeda, subkultur yang berbeda, dan jenis kelamin yang berbeda. Prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keharmonisan dan integrasi berbangsa. Pada dasarnya, semua komponen masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Namun, salah satu pihak yang dipandang memiliki posisi strategis adalah para pengelola media, para pemuka pendapat, dan komponen sumber informasi lainnya. Contoh komunikasi sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antara orang Jawa dan orang Medan. Orang Medan menganggap bahwa kontak mata dianjurkan selama berkomunikasi di Medan. Ini adalah nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dan apabila orang berbicara kepada penduduk Medan ia tidak kontak mata, maka ia dianggap menyembunyikan sesuatu atau tidak berkata benar. Dan juga dianggap tidak mengindahkan etika. Coba kalau dibandingkan dengan nilai sosial budaya di Jawa. Justru ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dianjurkan untuk menunduk. Yang kedua, komunikasi antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Dalam terbentuknya kerukunan antar umat beragama yang baik, sikap yang baik adalah refleksi dari agama. Karena banyaknya agama yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan yang signifikan dalam penganutnya dan sering terjadi kekacauan setiap antar suku. Tapi itu semua hanya karena kepentingan politik semata, bukan karena unsur agama. Contoh yang ketiga, komunikasi antara warga negara Indonesia dengan negara lain, yaitu dalam proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya dibutuhkan pengertian atau pemahaman yang lebih komprehensif. Mempelajari budaya orang lain merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemahaman tersebut. Dengan adanya pemahaman antara orang-orang yang berbeda budaya, maka komunikasi akan lebih efektif dan tujuan sebuah proses komunikasi bisa tercapai. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari apa itu komunikasi antar budaya, melihat tujuannya sejalan dengan tujuan untuk mencapai komunikasi efektif. Contoh yang keempat adalah komunikasi antara guru dengan polisi, fotografer, dan model. Contoh yang kelima adalah komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Bahasa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Bahasa mendefinisikan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Perempuan terkadang didefinisikan oleh penampilannya atau hubungan dengan yang lain. Sementara laki-laki terdefinisikan melalui aktivitas, posisi, dan penyampaian. Oke everyone, jadi segitu saja yang dapat saya kasih tahu dengan materi implementasi dan pelaksanaan komunikasi antar budaya. Oke, cukup sekian dan bye-bye.